cinta Tuhan ini luar biasa. Ya, dan saya senang bisa kembali bersama dengan Tomang Chapter ini, dan walaupun masih secara online, saya berharap dalam waktu dekat lagi sudah bisa kembali seperti semula, karena kita melihat bahwa kita tidak bermaksud meremehkan Omikron dan sebagainya, tapi dampaknya sudah tidak seperti dulu lagi zaman Delta ya. Saya selama pandemi ini 2 tahun ini saya sudah terbang 4 kali ke Amerika. Dan Amerika itu nggak ada istilah karantinaan. Dan mereka pun yang kena Omikron boleh kerja maupun sekolah tapi pakai masker. Itu Amerika memang negara bebas ya. Ya, kita tentu tidak sembrono itu, tapi kita mulai berpikir bisa diatur untuk bisa kembali onsite dengan protokol kesehatan tentunya ya, seperti itu. Nah, karena sudah cukup capek 2 tahun online terus pasti capek ya. Kita rindu untuk bisa bersekutu secara langsung. Saya ingin sharing kepada bapak-bapak sekalian satu hal yang seringkali diremehkan oleh orang percaya. Apa itu? Tentang kingdom prayer, tentang doa yang berbasis kerajaan. Doa dengan pola pikir kerajaan. Ya, seringkali kita lihat, saya mengembalakan hampir 30 tahun ya. Kalau pertemuan KKR, orang suka sekali. Pertemuan-pertemuan khusus gitu ya, apalagi ada acara makannya, suka datang. Tapi ketika pertemuan doa, astaga, padahal kita lihat murid-murid Tuhan Yesus itu bertanya kepada Tuhan Yesus, bukan bertanya begini, Tuhan, ajari dong bagaimana supaya kami bisa melakukan mujizat. Enggak, itu pertanyaannya bukan begitu. Ajari kami supaya kami bisa bangkitkan orang mati. Oh enggak, mereka enggak bertanya begitu. Ajari kami untuk melakukan perkara-perkara hebat. Enggak itu. Tapi mereka justru datang kepada Yesus. Mereka bertanya gini, ajari kami supaya kami bisa bagaimana kami berdoa. Oh, kenapa saudaraku? Karena Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang datang 100% Allah dan 100% manusia. Tuhan saja berdoa. Apalagi kita. Kecuali kita lebih sakti dari Tuhan Yesus gitu ya. Ada di sini bapak-bapak yang merasa lebih sakti dari Tuhan Yesus. Saya kira tidak ada yang berani mengangkat tangan. Jadi kalau Yesus berdoa, kita berdoa. Hanya saja kita berdoa tidak melulu karena permintaan kebutuhan-kebutuhan kita. Doa itu dalam wawasan kerajaan Allah berbeda sekali dengan doa pada umumnya. Perhatikan ya. Agama manapun di dunia ini mengajarkan berdoa loh. Bahkan gereja setan pun berdoa agar supaya hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa, agar pengusaha-pengusaha Kristen kebangkrutan sehingga tidak bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Dan mereka berdoa itu, dan banyak yang berhasil doa mereka. Beda loh. Tapi ya, mereka semua berdoa. Nah, apakah doa kita sama seperti itu? Beda sekali. Kebanyakan doa, termasuk doa-doa yang agamawi, itu hanya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. Nggak salah, karena Tuhan berkata, Matius 7 kan, mintalah maka kamu akan diberi. Ya, carilah kamu mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Nggak salah. Tapi orientasi doa kita, nah ini yang perlu diperhatikan. Bukan orientasi kebutuhan manusia kita, tapi orientasi doa kita seharusnya orientasi agar supaya kehendak Tuhan itu dapat terjadi di planet bumi. Ini bicara orientasi berbeda. Doa dalam perspektif kerajaan Allah itu seperti petisi. Bapak-bapak percaya enggak ya? Saya ini selama masa pandemi, karena tidak sesibuk sebelum pandemi. Nah sekarang sudah mulai sibuk sih ya, karena sudah mulai melandai. Tapi saya punya waktu sampai akhirnya dengan istri saya bisa nonton drakor. Drama Korea di Netflix. Saya suka sekali drama Korea itu yang apa? Yang kingdom, kerajaan, Joseon.
Dan kalau kita nonton film-film kerajaan, itu ada istilah petisi. Petisi. Ya, mereka membawa permintaan mereka, baik itu pejabat, baik itu rakyat biasa, lalu mereka membawa permohonan itu yang didasarkan atas peraturan atau undang-undang negara itu. Lalu raja akan menerimanya dan raja punya kehendak absolut untuk menjawab atau tidak ya permintaan atau petisi mereka. Nah, dalam konsep kerajaan Allah ya, doa itu seperti petisi. Ya, karena Tuhan kita kan raja di atas segala raja dan kita tinggal di dimensi kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu is the kingdom of God is a country. Jadi memang sebuah negara ya. Kita kan berkewarganegaraan dua negara, satu NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Yes. Ya. Tapi yang kedua, kita juga warga negara kerajaan sorga. Ya kan? Nah, kita hidup di dua sisi, dua undang-undang. Nah, berdoa dalam prinsip kerajaan Allah itu kita membawa petisi, entah itu permintaan, entah itu apa saja yang kita bawa kepada permohonan kepada Tuhan, tapi didasarkan atas undang-undang dasar kerajaan surga. Undang-undang kerajaan surga itu apa? Undang-undang kerajaan surga itu ya Alkitab kita itu. Ya, jadi doa yang didasarkan atas ayat-ayat firman Tuhan. Itulah kingdom prayer secara sederhana yang nanti saya paparkan lebih jauh. Contoh, Maret tahun 2020, 2 tahun lalu persis ya, awal-awal COVID di Indonesia, saya udah kena COVID stadium berat karena paru-paru saya putih semuanya di CT scan dan saya saturasi oksigen turun sampai 84. Bukan cuma pakai oksigen biasa, tapi ada alat bantu nebulizer untuk supaya memperbesar saluran nafas saya. Panas 39,2, buang-buang air, tidak ada rasa di lidah, menyiksa. Dan dokter mengaku belum ada obatnya waktu itu. Dokter saya jujur ya. Belum ada obatnya, jadi saya dikasih obat yang lain yang ternyata WHO bilang itu dilarang sesudah itu ya. Nah, di tempat tidur itu, saya pun menaikkan doa-doa minta kesembuhan. Tapi doa saya bukan sekedar sembuhkan saya Tuhan. Nah, saya kasih contoh doa berbasis kerajaan itu seperti petisi. Jadi saya datang sama Tuhan begini. Tuhan, berdasarkan firman-Mu dalam 1 Petrus 2 ayat 24b. Sebab oleh bilur-bilur Yesus Kristus, segala penyakitku telah disembuhkan. Atas dasar firman-Mu 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Engkau menyediakan jalan keluar sehingga aku bisa melewati semuanya ini. Atas dasar undang-undang-Mu, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Maka dalam nama Yesus, saya minta kesembuhan ilahi dinyatakan. Dan apa yang terjadi? Saya menulis sebuah buku namanya Healing Worship. Disitulah saya didatangi malaikat. Nah, ini pelayanan malaikat tidak selalu ya saya alami ya. Malaikat datang ke kamar saya dan menepuk pundak saya seperti di Kisah Rasul pasal yang ke-12, bagaimana Petrus di penjara, ditepuk pundaknya, dibangunkan oleh malaikat sehingga belenggu-belenggu tangannya, kakinya, dan pintu-pintu penjara yang dijaga 4 lapis tentara itu terbuka semua, dia dibebaskan. Saya mengalami pengalaman kunjungan malaikat. Nah, kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya mendasarkan doa atas dasar kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang perlu bersama-sama para pengusaha untuk belajar menaikkan doa yang bukan cuma sekedar berdoa seperti ritual agama yang kita kerjakan, tapi kita based on the word of God, didasarkan atas kebenaran firman itu. Kata doa pertama kali muncul ya di Alkitab. Kapan ya kata doa muncul? Ternyata di Kejadian 20 ayat yang ke-7. Waktu itu, saya cerita saja, kita tahu bahwa Abraham kan punya istri namanya Sarah.
Ya, mengungsilah mereka pergi ke Mesir dan ketemu raja Mesir namanya Abimelekh. Namun apa yang terjadi? Abraham berbohong. Ini bukan istri saya, ini sanak saudara saya, gitu ya. Raja Abimelekh ini melihat Sarah yang cantik jelita, padahal itu mak-mak ya, oma, opung, udah 80 tahun lebih usianya ya. Tapi wow ya, cantik jelita ya. Oh, ya kulitnya pasti masih kenceng gitu ya, badannya masih bagus, sampai seorang raja bisa jatuh cinta dan ingin menikahi. Satu malam Tuhan datang kepada Raja Abimelekh karena mau bermaksud mengambil jadi istri, dan Tuhan berkata, kalau kamu ambil pokoknya bisa bahaya bagi seluruh Mesir. Kamu minta doa dulu sama orang itu, ya, karena orang itu adalah nabi. Nah, kata meminta doa itu, kali pertama kata doa muncul dalam bahasa Ibrani adalah palal. Kata palal, P-A-L-L, P-A-L-A-L. Palal itu, saudaraku, artinya begini, memutuskan bersama dengan Tuhan. Saya ulangi ya, arti doa dalam bahasa Ibrani palal adalah memutuskan bersama dengan Tuhan. Wow, ini sebuah it is a privilege, hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia, dijadikan partnernya Tuhan untuk memutuskan bersama dengan Tuhan agar supaya kehendak Tuhan itu dapat terlaksana di planet bumi ini. Ya, jadi doa bukan sekedar minta-minta. Doa itu memutuskan bersama dengan Tuhan. Tuhan jadikan kita partner kerjanya. Sejak kapan partner kerja? Kejadian 1 ayat 26. Di situ Tuhan berkata, let us make man, ya, in our own image and our likeness. Mari membuat manusia yang serupa segambar dengan kita. Lalu Tuhan berkata begini, kasih tugas, and let them have dominion, supaya mereka berkuasa. Nah, kata berkuasa itu bahasa Ibraninya radah. To have dominion, to rule, to govern, and also artinya apa? Kingdom. Manusia dijadikan partner untuk mewakili kerajaan sorga di muka bumi ini. Ya, kata kingdom pertama kali muncul di situ. Jadi Tuhan melakukan delegation of authority. Ya, pelimpahan wewenang. Saya suka. Tuhan itu nggak mau kerja sendiri, one man show. Tuhan mau super team. Ya, sejak penciptaan. Dulu pengelolaan bumi dan segala isinya Tuhan yang mengatur. Sekarang diserahkan pada makhluk yang diciptakan serupa segambar. Baru diserahkan kepada manusia untuk mengelola bumi dan segala isinya. Delegation of authority. Perjanjian baru pun Yesus Kristus waktu datang dalam dunia menjadi manusia. Dia waktu sebelum naik ke sorga, dia perintahkan amanat agung. Bapak-bapak pasti tahu. Karena tadi dalam visi misi FGB MFI disebutkan. Dalam Matius 28 ayat 18, 19, 20 katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Lalu Tuhan bilang gini, therefore, maka dari itu, karena itu, pergilah. Nah, waktu dia berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku ini dan seterusnya. Itulah delegation of authority. Pelimpahan wewenang dari sorga, kekuatan kuasa Tuhan sorga yang melebihi yang diberi sorga dari bumi ini, dan bumi ini atas semua penguasa diberikan kepada manusia. Kenapa? Tuhan ingin manusia jadi partnernya. Seorang hamba Tuhan bernama John Wesley, ya, tokoh pergerakan yang luar biasa. Dia pernah berkata begini, without God, man cannot. Without man, God will not. Saya ulangi ya. Without God, man cannot. Without man, God will not. Tanpa Tuhan kita nggak mungkin bisa berbuat apa-apa. Setuju ya? Tapi tanpa kita manusia, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu. Kenapa, saudaraku? Karena sudah perjanjiannya manusia dijadikan partner kerjanya Tuhan. Wow, kalau saya renungkan ini keren ya, luar biasa ini, kita dapat privilege daripada Tuhan. Nah, kenapa? Salah satu bukti bahwa doa
itu juga menjalankan fungsi partnership antara kita dengan Tuhan. Ya, karena apa? Sorga sedang menunggu keputusan bumi. Ya, sorga sedang menunggu keputusan bumi lewat doa-doa. Kok bisa seperti itu? Ya, Yesus berkata Matius 18 ayat yang ke-16, 17, 18 yang berkata begini. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas pula di sorga. Sorga baru bertindak setelah ada aba-aba dari planet bumi. Without God, man cannot. Without man, God will not. Makanya doa itu powerful seharusnya. Kalau kita mengerti dasar teologisnya seperti ini, kita nggak doa cuma sekedar, doa lagi. Enggak. Jadi sesuatu budaya. Budaya itu adalah sesuatu yang kita lakukan mulai dari latihan. Dari latihan terus kemudian jadi kebiasaan. Dari kebiasaan lalu menjadi budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan udah gak mikir lagi. Karena udah jadi darah daging, udah jadi gaya hidup setiap kita. Contoh ya, contoh. Bapak-bapak, saya mungkin Pak Budiman ya, yang di host, atau Pak Benny selaku presiden chapter boleh nyanyi sama saya, tapi nyanyi di belakang ya. Jadi saya nyanyi lagu depan, lalu bapak-bapak dua ini nyambung tek satu kata, kok nyanyinya gampang-gampang ya. Tolong dibuka mic-nya dua-duanya ya. Yang lain boleh mendengarkan. Bangun tidur ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Mantap ya. Nah, adakah, ya sudah cukup. Adakah bapak-bapak sekalian semuanya di sini, Tomang chapter, adakah waktu bangun tidur tadi pagi atau kemarin atau kapanpun, waktu bangun kita mikir, gua ngapain ya? Gua ngapain? Oh iya ya, gua mesti sikat gigi sama mandi. Ada yang begitu? Nggak ada ya. Nggak ada lah. Langsung doa semua, Pak. Iya, bangun tidur kita mungkin doa, habis itu pasti kita tahu sikat gigi mandi, betul nggak ya? Ya. Kenapa? Karena sudah jadi budaya. Karena dari kecil orang tua kita melatih kita untuk sikat gigi dan mandi. Lalu akhirnya jadi kebiasaan, lalu jadi budaya. Lihat proses itu. Sama sebetulnya. Ya, doa itu harus menjadi sesuatu yang kita latih terus, jika kita bersama istri, anak-anak bisa bangun mesbah keluarga, ya kan? Di perusahaan kita juga begitu, kehidupan doa dijalankan dari latihan, kebiasaan, lalu kemudian jadi budaya. Nah, saya akan tunjukkan betapa doa berbasis kerajaan ini, ya, artinya memutuskan bersama dengan Tuhan, tapi juga kedua diselaraskan sepenuhnya dengan kehendak Tuhan. Ya, kita harus hati-hati loh. Peperangan seringkali tabrakan terhebat. Saya kata tabrakan terhebat, bukan tabrakan kayak kemarin tuh motor moge nih. Ya, nabrak dua anak kembar tua itu memilukan memang. Tapi tabrakan yang paling hebat itu adalah tabrakan antara kehendak kita manusia dengan kehendak Tuhan. Itu tabrakan terhebat. Ya. Nah, lihat, iblis itu dulu namanya Lucifer, malaikat terang. Ada 3 malaikat besar di surga kan. Pertama Gabriel. Gabriel itu a messenger, pembawa berita. 2 Michael pelindung, malaikat peperangan. Ketiga Lucifer, pemimpin pujian di surga dalam kemuliaan yang besar. Tapi satu hari dia jatuh dalam dosa kesombongan, dia berkata, I will, aku mau, aku hendak, aku mau. Nah, kehendaknya dirinya ingin menyamai Tuhan. Ya, wow, akhirnya Tuhan melihat itu dosa kesombongan, dibuanglah Lucifer ini, ya, dan ada yang berkuasa di Kronos ini sekarang ya, di udara yang ada ini. Nah, oleh sebab itu hati-hati dengan kehendak kita. Cek baik-baik kehendak kita itu selaras atau tidak dengan Tuhan. Nah, saya akan tunjukkan satu ayat, dari tadi belum baca ayat, nanti dikira tidak rohani ya.
Dalam Yakobus pasal yang keempat, kita akan melihat bersama-sama Bapak-bapak, Yakobus pasal 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Di sini firman Tuhan berkata, biarkan saya yang membacakannya ya, untuk supaya Bapak-bapak bisa mengetahui bahwa ada doa-doa kita yang memang sama sekali nggak dijawab sama Tuhan. Karena apa? Doanya salah. Jadi kita bayangkan ada banyak orang yang udah pergi ke menara doa, udah doa-doa, ada yang doa bisa 1 jam, ada yang 2 jam merasa lebih rohani dari yang 1 jam dan seterusnya. Tapi ternyata nggak dapat jawaban apa-apa. Kenapa? Doanya salah. Doa salah itu contoh Yakobus 4 ayat 2-3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jelas ya, karena tidak berdoa ya tidak dapat apa-apa, ya kan? Lalu kemudian, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Astaga, ini capek deh. Udah berdoa nggak dapat apa-apa itu, ya? Karena kamu salah berdoa. Yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, memuaskan kehendak pribadi kita, hawa nafsu kita. Nah, contohnya di sini di ayat 2 tadi, kamu membunuh. Nah, itu mungkin kita tidak bunuh orang secara fisik dengan pisau atau pistol, tapi kita bisa bunuh orang lewat apa? Perkataan kita. Amsal Sulaiman katakan, kita bisa membunuh orang lain dengan perkataan yang pedas. Bapak-bapak, bagaimana dengan istri kita masing-masing? Ya, jangan sampai mulut kita ini mengkasari istri kita. Karena Alkitab bilang dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, doa suami tidak akan pernah sampai ke sorga. Doa suami cuma sampai di plafon rumah lalu jatuh lagi. Kenapa? Kalau kita kasar kepada istri kita, kalau kita melukai hati istri kita, kita tidak menghormati dia sebagai teman pewaris kasih karunia, maka Alkitab bilang 1 Petrus 3 ayat 7, doamu terhalang. Artinya apa? Ya nggak dijawab sama Tuhan. Sudah capek berdoa, maka itu pemberesan hubungan. Itu penting sekali. Ya, supaya doa kita dikenan oleh Tuhan itu harus ada pemberesan hubungan. Ya. Nah, saya akan tunjukkan kamu membunuh, iri hati, dengki. Ya kan? Lalu apa lagi? Kamu berkelahi dan kamu bertengkar. Bagi Tuhan pemulihan hubungan, penyelesaian itu penting sekali. Membuat doa kita didengar dan juga dijawab oleh Tuhan. Ya, maka itu saya akan sharing bagaimana sekarang pertanyaan. Doa-doa saya bisa dijawab oleh Tuhan. Nah, ya, tentunya yang pertama supaya doa-doa kita ini dijawab oleh Tuhan dan doa kita tidak berhenti sampai di plafon, ya, tapi doa kita manjur. 1 Yohanes 5 ayat 14, saya bacakan buat bapak-bapak sekalian. 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata begini, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini harus menurut kehendaknya, harus selaras dengan kehendak Tuhan. Dijamin Alkitab bilang doa-doamu akan dijawab oleh Tuhan. Kita belajar dari guru agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Waktu dia datang ke dalam dunia ini, dia tidak punya agenda pribadi, bahkan agenda tersembunyi. There is no own agenda, nor hidden agenda. Kehendaknya apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kehendak Tuhan adalah dalam Yohanes pasal 4, ketika dia memenangkan perempuan Samaria yang tidak pernah puas dengan satu laki-laki. Karena laki-laki di rumahnya laki-laki ke-6, dan itu bukan pasangan suami resminya, pasangan kumpul kebo. Terjemahan bebas, the buffalo togetherness.
Dan apa yang terjadi? Ketika sudah dimenangkan, murid-muridnya kan datang. Bapak-bapak pasti tahu ceritanya. Bawa makanan nih. Karena memang jam makan siang, lapar. Setelah memenangkan jiwa, apa kata Yesus? Waktu makanan datang. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. No. Jadi apa sih makanan Tuhan? Apa yang jadi prioritas dari Tuhan Yesus? Melakukan kehendak Bapa. Penting sekali kita untuk melakukan kehendak Allah di dalam hidup setiap kita. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, ini nubuatan Yesus ya. Bahwa nanti ini akan terjadi, ini pasti terjadi nanti. Waktu akhir zaman. Ada orang-orang dengan jawatan hebat. Nabi, Rasul, 5 jawatan. Mereka bilang gini, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu loh. Wow, itu profetik kenabian. Aku mengusir setan demi namamu. Wow, aku melakukan banyak mujizat demi namamu. Wow, apostolic ministry. Tapi mereka terkejut, mereka pikir mereka dapat penghargaan, mahkota, masuk surga. Tuhan bilang gini, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Kaget mereka. Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu sekalian. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Waduh, sudah capek-capek pelayanan hebat secara karunia atau karisma, tapi ditolak. Kenapa? Ada banyak alasan ya, ada beberapa alasan. Tapi alasan utama di Matius pasal 7 ayat 21 berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Wah, ya, berarti melakukan kehendak Tuhan ini penting sekali. Mari bapak-bapak, kita sebagai pengusaha-pengusaha, not my own will, but your will be done on earth as it is in heaven. Ini yang harus kita lakukan ya. Pak, di bidang bisnis apa bisa? Bisa. Kenapa tidak? Wong firman Tuhan kan bukan cuma berlaku buat pendeta. Firman Tuhan berlaku buat semua kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi di bisnis pun, mari kita cari tahu kehendak Tuhan buat bisnis kita itu apa. Sebagai pendeta ya, hamba Tuhan, banyak orang datang ke saya tanya, Pak, apa kata Tuhan tentang saya? Pak, tolong sampaikan nubuatan buat saya. Pak, apa kehendak Tuhan buat saya? Saya nggak akan ladeni orang-orang seperti ini, saudaraku. Saya akan bilang kalau orang itu datang, oh mau pengen tahu kehendak Tuhan. Begini ya, pulang ke rumah, buka Alkitab, baca firman Tuhan, renungkan siang malam. Itu temukan sendiri kehendakmu. Wong kita pendeta aja juga sering sibuk cari kehendak Tuhan kok. Kita harus melatih jemaat ya. Saya bilang ke teman pendeta-pendeta, latihlah jemaatmu untuk cari tahu kehendak Tuhan. Jangan sedikit-sedikit pendeta, sedikit hamba Tuhan. No, cari tahu lewat firman Tuhan. Nah, sekarang saya masuk pada bagian yang terakhir. Bagaimana, nanti kalau ada waktu kita bisa tanya jawab ya. Bagaimana saya tahu kehendak Tuhan? Nah, itu kan pertanyaan penting ya. Karena doa dengan kingdom prayer baru dijawab kalau selaras dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendaknya. Caranya gimana mengetahui kehendak Tuhan? Yang pertama, sederhana. Ya, pasti bapak-bapak tahu. Kita harus baca Alkitab. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jelas. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan wong kita nggak pernah belajar baca Alkitab? Ya, kita mesti punya disiplin rohani siapapun kita. Baca Alkitab. Because success is predictable. Ulangi. Success is predictable. Sukses dapat diduga. Loh kok bisa? Joshua 1 ayat 8 berkata, kalau kamu memperkatakan dan merenungkan kitab Taurat firman Tuhan ini siang malam,
maka ada 3 portion, triple portion blessing. Pertama, kamu akan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Aha! Karena membaca merenungkan tindakannya hati-hati, gak sembrono, gak gampang terjebak keuntungan-keuntungan cepat termasuk trading robot. Ya, waduh, jemaat ada yang kena berapa miliar, berapa ratus ribu US dollar, saudaraku. Astaga, ya, di masa pandemi gini malah uangnya dibekukan, saudaraku, ya. Karena kenapa? Tidak berpikir, bertindak hati-hati. Selain saya lulusan teologi, S2, S3, S1 saya adalah accounting. Saya kuliah akuntansi di Erlangga, Surabaya. Jadi saya belajar tentang akuntansi, manajemen keuangan, cost accounting, sebagainya. Kalau ada usaha-usaha yang mudah diperoleh dan lebih tinggi dari suku bunga itu, saya sudah belajar tuh diwaspadai. ya, bapak-bapak lebih pintar dari saya. Ya, tapi kita mesti belajar bertindak hati-hati itu karena belajar merenungkan firman. Yang kedua, berhasil malah beruntung, triple portion. Makanya itu sukses kan? Bertindak hati-hati, berhasil, beruntung. Ya, there's a success. Success is predictable, but also failure is predictable. Kegagalan pun dapat diduga. Kok bisa kegagalan dapat diduga? Ya, gimana caranya kegagalan dapat diduga? Kalau kita tidak membaca, tidak merenungkan firman Tuhan, akibatnya kehendak pribadi kita akan lebih kuat daripada kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya apa? Gagal. Oh, tapi duitnya banyak, Pak. Bisnisnya sukses, Pak. Tunggu, suksesnya ukuran siapa? Kalau ukuran manusia, ya silakan. Yang saya masukkan sukses dalam ukuran Tuhan kita. Karena sukses dalam ukuran Tuhan itu berdampak kepada kekekalan. Bukan cuma kita kaya atau kumpulkan duit. Tapi betul-betul dikenan oleh Tuhan. Yang disebut Alkitab kaya di dalam Tuhan. Waduh, ya, ini yang Tuhan mau dan Tuhan menginginkan kita anak-anaknya hidup di dalamnya. Yang kedua, bagaimana saya bisa mengerti kehendak Tuhan? Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiran, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Manakah kehendak Allah? Tuh, ini kehendak Allah lagi. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, rupanya untuk mengetahui kehendak Tuhan, bahkan bisa mengetahui level kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan tentunya Tuhan ingin kita bergerak di kehendaknya yang sempurna. Pertama, jangan menjadi serupa dengan dunia. Pola bisnis yang kita bangun jangan sama seperti orang-orang yang di luar Yesus kan. Kita nggak boleh sama, jelas. Cara mendapatkan keuntungannya pun kita juga harus nggak boleh sembarangan menghalalkan segala cara dan sebagainya. Ya, harus berbeda, tidak boleh serupa. Kedua, pembaharuan pikiran. Nah, ini penting. Ya, jadi memperbaharui pikiran kita dari hari ke sehari. Dengan cara apa ya pikiran ini bisa saya mau cuma the best way to change our mind is meditation the word of God. Cara terbaik untuk merubah pola pikir itu merenungkan firman. Sudah. Itu the best way. Sudah. Ya kan? Saya ngomong ini bukan pikiran positif loh ya. Tapi kalau kebenaran tuh paling rendah namanya asumsi. Ya, hoax. Isinya nih hoax. Banyak orang hidup asumsi. Bikin asumsi, wah bahaya. Maka harus meningkat namanya pikiran positif. Lumayan ini. Pikiran positif ini banyak buku-bukunya beredar. Tapi pikiran positif ini belum dari Tuhan. Karena itu buah pikiran manusia biasa. Baru naik level berikutnya namanya the truth itself. Inilah kebenaran ini. Nah, kebenaran ini yang dasarnya apa? Firman Tuhan. Nah, ini yang dahsyat. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Loh, apa ada yang lebih tinggi dari firman? Bukan. Maksud saya, itulah wisdom. Wisdom itu sebetulnya adalah kebenaran yang kita praktekkan di saat yang tepat. Itulah wisdom. Ya. Firman yang kita kerjakan di momen yang tepat, di saat yang tepat, that's the wisdom. Nah, bagaimana mendapatkan wisdom? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam.
ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Nah, jadi jelas sekali ya. Mari bapak-bapak, latih pikiran kita, tunduk kepada pikiran Kristus. 2 Korintus 10 ayat ke-5b berkata, aku menawar setiap pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. Nah, pikiran harus dilatih ya. Nggak mikir yang macam-macam, tunduk kepada firman. Lalu diisi dengan Filipi 4 ayat ke-8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang aku pikirkan. Wow. Kalau ini terjadi, doa-doa kita selaras dengan firman Tuhan, baru doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagaimana doa kita dijawab? Yang berikutnya adalah, yang pertama tadi harus baca Alkitab supaya tahu kehendak Tuhan. Yang kedua adalah jangan sama dengan cara hidup kita, cara bisnis jangan sama dengan dunia. Yang ketiga, perbaharui pola pikir kita, menundukkan diri, menundukkan pikiran selaras dengan pikiran Kristus. Yang keempat tentunya adalah, ini dia, mari kita pemberesan hubungan. Ya, ini penting membereskan hubungan kita dengan sesama kita. Pertama tentu dengan Tuhan, yang kedua dengan sesama. Ya, wah dia enggak mau Pak, enggak mau pemberesan. Oh silakan, itu tanggung jawab orang itu. Tapi kalau kita sudah punya niat melakukannya dan ditolak, oke, bukan urusan kita lagi. Tapi jangan sampai kita itu pegang cuma Yakobus 6, Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bilang yakin didoakan sangat besar kuasanya. Padahal ayat A-nya berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, banyak orang nggak pakai ayat A-nya ini langsung bilang doa orang benar, bila dan yakin doakan. Padahal Tuhan mau pemberesan dulu, rekonsiliasi. Matius 5 Yesus berkata, kalau kamu datang kepadaku membawa persembahan korban, lalu kamu teringat sesuatu nggak beres sama saudaramu, Alkitab tidak bilang begini, terus beribadah, angkat tangan, nyanyi, lompat-lompat, bersuka cita. Enggak tuh. Yesus bilang letakkan persembahanmu di situ. Pergi pulang berdamai dulu. Baru setelah beres kamu datang bawa korban kepada Tuhan. Jadi pemberesan hubungan, rekonsiliasi, itu membuat doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Haleluya. Dan ketika kita kerjakan semuanya seperti ini, wow, saya yakin doa-doa kita selaras dengan maunya Tuhan, ya. Dan saya percaya bahwa sorga sedang menunggu keputusan bumi lewat doa-doa kita. Halal memutuskan bersama dengan Tuhan supaya kehendak Tuhan dinyatakan di planet bumi. Sorga sedang menunggu keputusan bumi lewat doa kita. Kita sepertinya tanda petik memberi license kepada sorga untuk intervensi kepada dunia lewat doa-doa kita. Selamat berdoa, jadikan doa gaya hidup kita, bukan sekedar hal yang rutinitas agamawi, tapi menjadi kebiasaan yang disertai dengan budaya kerajaan sorga. Amin.